Coba bayangkan ini, kamu sedang duduk di kamar, lampu redup, musik pelan terdengar di belakang. Dari luar jendela terdengar suara orang-orang tertawa, nongkrong, mungkin sedang makan bareng, mungkin juga hanya sekadar bercanda tanpa beban. Dan kamu ada di dalam kamar, menatap layar, berpikir, kenapa aku sendirian lagi? Kenapa aku nggak bisa kayak mereka? Atau apa memang aku tidak cocok dengan dunia luar? Kalau kamu pernah merasakan itu, tenang, kamu tidak sendiri. Banyak introvert merasakan hal yang sama. Rasa kesepian yang datang diam-diam, meskipun kita mungkin sebenarnya butuh waktu sendiri. Dan disinilah konflik besar itu muncul. Kita butuh ketenangan, tapi di saat yang sama, kita nggak ingin merasa kosong. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang dalam, kadang kontroversial, dan mungkin akan bikin kamu mikir ulang tentang dirimu sendiri. Introvert dan kesepian. Bagaimana cara mengatasinya tanpa harus jadi orang lain, tanpa harus pura ekstrovert, dan tanpa harus kehilangan identitasmu sendiri. Sekarang gini, banyak orang salah paham tentang introvert. Mereka pikir introvert itu selalu kesepian, nggak punya teman, atau bahkan antisosial. Padahal itu mitos. Introvert itu bukan berarti antisosial. Kita bisa bergaul, kita bisa ngobrol, kita bisa punya banyak teman, tapi energi kita cepat terkuras saat berada di keramaian. Dan disitulah kita sering kalah langkah. Yang bikin tricky adalah kadang kita sendiri salah paham dengan diri kita. Kita pikir karena kita introvert, ya udah, berarti kita memang harus selalu sendirian. Padahal manusia itu makhluk sosial. Sekuat apapun kita bilang gue nggak butuh orang lain, di dalam hati kecil kita tetap ada dorongan untuk terhubung. Dan kalau dorongan itu diabaikan, lama-lama berubah jadi rasa hampa, rasa kesepian yang bikin hati kayak kosong. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa mengatasi kesepian itu tanpa harus merasa palsu? Kebanyakan tips di luar sana bilang, ya udah, keluar rumah, cari teman baru, gabung komunitas, ikut acara. Kedengarannya simple. Tapi buat introvert, itu bisa terasa kayak disuruh naik panggung depan 1000 orang. Menakutkan, melelahkan, bahkan bisa bikin kita merasa makin salah tempat. Karena masalahnya bukan kita nggak bisa, tapi kita nggak mau hidup dengan topeng. Kita nggak mau berpura-pura jadi orang lain demi diterima. Dan disitulah letak dilema. Gimana cara memenuhi kebutuhan sosial tanpa harus jadi palsu? Mari kita bongkar pelan-pelan. Ada beberapa hal penting yang sering dilupakan. Pertama, kesepian itu bukan cuma soal jumlah teman. Ada orang yang punya ratusan kenalan, aktif di semua grup WhatsApp, tapi tetap kesepian. Ada juga orang yang cuma punya 1 atau 2 sahabat, tapi hatinya penuh. Jadi kuncinya bukan banyak atau sedikit, tapi seberapa dalam koneksi itu. Introvert biasanya nggak nyaman dengan hubungan yang dangkal. Basa-basi bisa bikin kita capek. Tapi kalau sudah nyambung, ngobrol soal mimpi, filosofi, soal hal-hal yang benar-benar kita pedulikan, kita bisa ngobrol sampai pagi tanpa rasa lelah. Jadi, daripada mengejar banyak orang, introvert sebaiknya mengejar koneksi yang otentik. Kedua, kesepian sering muncul karena kita tidak memahami batas energi kita sendiri. Kadang kita maksain diri ikut semua acara, supaya nggak dianggap aneh. Tapi setelah itu, kita pulang dengan energi terkuras, bahkan makin merasa hampa. Atau sebaliknya, kita menutup diri total, terlalu lama di kamar, dan akhirnya malah kehilangan kesempatan untuk merasa terhubung. Kuncinya adalah menemukan irama pribadi. Misalnya, kamu bisa atur waktu ketemu teman seminggu sekali atau sebulan sekali, tapi benar-benar pilih orang yang bikin kamu nyaman. Dengan begitu kamu tetap terhubung, tapi nggak merasa palsu. Ketiga, kesepian itu kadang bukan soal orang lain, tapi soal diri sendiri. Ini bagian yang paling dalam. Ada kalanya kita kesepian karena kita belum sepenuhnya nyaman dengan diri kita sendiri. Kita nggak puas, kita merasa berbeda, kita merasa aneh, dan perasaan itu bikin kita makin terisolasi. Untuk melawan itu, langkah pertama adalah berdamai dengan keintrovertan kita sendiri. Pahami bahwa berbeda bukan berarti salah. Kamu bukan gagal karena lebih suka membaca daripada pesta. Kamu bukan aneh karena lebih nyaman ngobrol 4 mata daripada nongkrong rame-rame. Kamu hanya punya cara sendiri untuk merasa hidup. Sekarang, mungkin kamu bertanya, tapi kalau aku udah menerima diriku, gimana cara mengatasi rasa sepi itu? Jawabannya, jangan tunggu orang lain untuk datang menyelamatkanmu. Mulailah dengan menciptakan makna dalam kesendirianmu. Coba lakukan hal-hal yang membuatmu merasa terhubung dengan dunia tanpa harus banyak orang. Menulis jurnal, membuat karya seni, main musik, bahkan sekadar berjalan sendirian sambil memperhatikan alam sekitar. Semua itu bisa jadi bentuk koneksi, bukan ke orang lain, tapi ke kehidupan itu sendiri. Dan pelan-pelan, saat kamu menemukan nilai dalam kesendirianmu,
kamu akan lebih siap untuk membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Karena kamu nggak lagi masuk ke hubungan itu dengan rasa kosong, tapi dengan hati yang sudah penuh. Sekarang, ada hal yang sering jadi jebakan bagi introvert yang merasa kesepian. Berpura-pura jadi ekstrovert. Iya, mungkin terlihat efektif di awal. Kamu bisa cepat diterima, cepat nyambung, cepat punya circle, tapi lama-lama, topeng itu melelahkan. Kamu akan merasa terjebak dalam peran yang bukan dirimu. Dan percayalah, itu akan memperparah kesepian, bukan mengurangi. Jadi, solusi yang lebih sehat adalah hadir apa adanya. Kalau kamu nggak nyaman nongkrong rame-rame, undang satu orang untuk ngobrol berdua. Kalau kamu nggak suka pesta, ajak teman ke tempat yang lebih tenang. Jangan takut kalau itu bikin kamu terlihat berbeda. Justru disitulah orang-orang akan melihat keaslianmu. Lalu, ada satu hal penting lagi. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Di era media sosial, kita gampang banget ngerasa ketinggalan. Lihat story teman yang hangout, lihat feed penuh pesta, rasanya kayak semua orang punya hidup yang lebih seru dari kita. Padahal kenyataannya, banyak juga dari mereka yang kesepian diam-diam. Mereka hanya pandai menyembunyikannya. Kita lupa bahwa kesepian itu bukan masalah satu orang, tapi masalah universal. Bahkan, ekstrovert pun bisa kesepian. Bedanya, cara mereka menutupi atau mengatasinya berbeda. Jadi kesimpulannya, mengatasi kesepian sebagai introvert tanpa merasa palsu, itu bukan soal berubah jadi orang lain. Bukan soal ikut semua acara, bukan soal punya banyak teman, tapi soal mencari koneksi yang otentik, menjaga energi diri, berdamai dengan identitas introvert kita, dan menciptakan makna dalam kesendirian. Kalau kamu bisa lakukan itu, kesepian bukan lagi musuh. Ia bisa jadi pintu masuk untuk mengenal diri lebih dalam, dan akhirnya membuka ruang untuk hubungan yang lebih tulus. Sekarang aku mau lempar pertanyaan ke kamu. Apakah kamu lebih takut pada kesepian, atau lebih takut pada kehilangan diri sendiri demi diterima? Karena di titik itulah, pilihanmu akan menentukan langkah selanjutnya. Dan ingat, ini bukan soal benar atau salah, ini soal perjalanan pribadi. Setiap introvert punya jalannya masing-masing. Jadi jangan buru-buru menyalahkan dirimu kalau sampai sekarang kamu masih sering merasa sepi. Karena justru dalam keheningan itu, ada ruang untuk menemukan siapa kamu sebenarnya. Dan dari situ perlahan, kamu bisa membangun koneksi yang tidak palsu, tapi nyata. Itu tadi pembahasan kita tentang introvert dan kesepian. Bagaimana cara mengatasinya tanpa harus merasa palsu. Sekali lagi, ini bukan kebenaran mutlak, tapi lebih ke refleksi dan sudut pandang yang bisa kita renungkan bersama. Kalau kamu punya pengalaman pribadi atau pandangan lain, coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat teman-teman lain yang menonton video ini. Dan ingat, kamu tidak sendiri. Kesepian itu nyata, tapi begitu juga harapan.